Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku yang Nabi cintai, para pendengar, para pemirsa yang semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini kita kembali melanjutkan kuliah subuh online kita dengan tema tips hidup bahagia. Kali ini akan memasuki tips yang ke-19. Ada di halaman berapa, Mas Usama? Hah? Halaman 35. Silahkan dibaca, Mas Usama. 19. Ya, menjadikan semua hal bermanfaat di depan mata Anda. Apa maksudnya di depan mata, Mas Ayah? Saudara Rahman, di depan mata Anda, apa maksudnya? Apa? Apa? Di hadapan. Iya, maksudnya apa? Di hadapan itu maksudnya apa? Menjadikan sesuatu di hadapan mata itu maksudnya apa? Apa maksudnya? Menjadikan sesuatu di hadapan mata. Apa maksudnya, Mas Anjas? Maksudnya fokus. Itu maksudnya. Jadi, kalau kita pengen hidup bahagia, jadikanlah sesuatu yang bermanfaat di hadapan kita. Maksudnya fokus dengan kebaikan itu. Fokus saja cukup atau tidak? Tidak. Berusaha untuk merealisasikannya. Coba perhatikan. Mungkin ada di antara anak-anakku, para pendengar, para pemirsa yang pernah mendengarkan kisah Rasulullah SAW mengecek amal soleh para sahabatnya. Jadi Nabi SAW pernah suatu saat duduk-duduk dengan para sahabatnya. Beliau tiba-tiba bertanya, Man shomal yawm? Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Ternyata yang angkat tangan siapa? Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, Man ada maridhan? Siapa di antara sahabatku yang hari ini menjenguk orang sakit? Ternyata yang angkat tangan siapa? Abu Bakar lagi. Masya Allah. Terus Nabi SAW tanya lagi, Waman tabi'a janazatan al-yawm? Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Ternyata yang angkat tangan Abu Bakar lagi. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan, barang siapa yang dalam satu hari menjalankan 3 amalan itu sekaligus, pasti masuk surga. Masya Allah. Jadi lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau fokus dengan amal soleh. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai orang-orang yang mencintai para sahabat Nabi SAW, itu seharusnya setiap hari kita fokus untuk menjalankan kebaikan. Ya. Setelah kita punya rencana, kemudian kita realisasikan. Contoh misalnya pagi ini. Jadi kan kita sudah ngobrol ya. Pagi ini kita akan melakukan 1, 2, 3. Itu namanya rencana. Rencana itu setelah kita rencanakan, kita fokus untuk menjalankannya. Bagaimana fokusnya? Kalau ada hal-hal yang kira-kira mengganggu, kita lawan. Contohnya mengganggu apa? Ngantuk. Betul sekali. Jadi ba'da subuh itu masa kritis. Kritis apa? Kritis ngantuk. Ya. Tapi masa kritis itu nggak lama. Ya. Masa kritis itu 10 menit, seberapa jam. Itu memang kritis betul-betul itu. Kepala itu rasanya apa? Berat. Mata itu rasanya, ya Allah, sepet. Rasanya itu pengen begitu ketemu kasur langsung blek. Dan kemarin kita gagal. Ya, kita ngantuk itu tidur akhirnya bablas. Nah, maka kita harus melewati masa kritis itu. Bagaimana caranya? Dilawan. Begitu seberapa jam itu lewat, ngantuk nggak datang. Bagaimana cara melawannya? Melakukan aktivitas yang menghilangkan ngantuk. Ya, nyapu,
ya, ngepel, ya, baca Quran, ya, baca Quran tambah ngantuk, ya, jalan-jalan. Ya. Dulu Abi ingat pasti Madinah itu kalau sudah musim dingin, ya Allah, ya kalau sudah musim dingin tuh rasanya bawaannya apa? Ngantuk terus. Sehingga diajarin sama Ustadz Arifin Badri saat itu gurunya Abi, biar nggak ngantuk itu jalan katanya. Jadi habis subuh itu jangan duduk. Habis subuh apa? Jalan. Jalan kemana Ustadz? Ya udah jalan. Kalau di dalam masjid jalan-jalan. Masjidnya kan besar masjidnya. Masjidnya Jamiah Islamiyah di Madinah itu besar. Udah jalan aja keliling. Ya. Yang lainnya pada baca Quran biasa. Kita jalan aja enggak masalah sambil jalan. Masih ngantuk juga dalam masjid, apa? Keluar. Dingin Ustaz, justru itu katanya. Jadi suruh keliling, kita jalan keliling masjid gitu ya, di luar masjid itu sambil baca. Dan memang betul-betul harus dilawan. Ya, ini fokus dalam hal yang bermanfaat. Ya, coba Mas Suka, jangan sekali-kali menengok pada hal-hal yang merugikan dan terlena dengannya, karena hal itu dapat mendatangkan rasa gundah dan sedih. Nah, jangan sekali-kali menengok kepada hal-hal yang merugikan. Ya, hal-hal yang merugikan apa? Hal-hal yang tidak bermanfaat. Maksiat itu merugikan itu. Ya, makanya Abi sering sampaikan pada anak-anakku bahwa maksiat atau dosa itu seperti minum air apa, Mas? Air laut. Mungkin anakku belum pernah ya, alhamdulillah, mudah-mudahan enggak. Minum air laut. Ya. Minum air laut. Pernah? Oh, keminum apa minum bener? Keminum, ya. Minum air laut itu kan rasanya apa? Asin. Yang namanya minum air asin itu bukan menghilangkan haus, tapi semakin haus. Makanya kalau ada orang kehausan kok dikasih minum, tapi minumnya air laut, itu bukannya hilang hausnya, tapi tambah haus. Begitulah orang berbuat maksiat dan berbuat dosa. Jangan dipikir ketika orang pengen berbuat maksiat lalu dia jalankan maksiat itu, terus akan selesai. Enggak, dia akan ketagihan. Contoh nonton. Nah, contohnya apa? Nonton. Ini karena udah seri ini. Ya. Nanti kalau sudah ini udah nggak mungkin. Kalau udah seri ini, dia akan penasaran dengan seri berikutnya. Main game juga sama. Udahlah, cuma sekali ini aja main level pertama. Sudah setelah ini janji, enggak janji. Begitu selesai level yang pertama, apa? Pengen level yang kedua. Itulah yang namanya minum air garam. Jadi jangan kita fokuskan dengan hal-hal yang merugikan kita. Jangan. Ya. Jadi hari ini bukan hari ini saya mau nonton apa. Tapi hari ini saya mau bantu Umi apa. Ya. Hari ini saya mau ngafalin surat apa. Hari ini saya pengen bersih-bersih bagian mana. Fokus dalam hal kebaikan. Bukan dalam hal yang jelek. Mas Abdurrahman lanjut. Atasilah dengan ketenangan dan memusatkan perhatian dengan melakukan perbuatan yang baik. Nah, sudah kalau kita hilangkan pikiran-pikiran yang berisikan negatif-negatif tadi, sekarang kita fokus dengan hal yang bermanfaat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan akhirat contohnya apa, Mas Suka? Sholat, apa lagi? Puasa, zakat. Urusan dunia apa, Mas Anjas? Cari nafkah. Mas Usama? Urusan dunia contohnya apa? Makan. Minum. Ya. Jadi fokuslah untuk hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa amalkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.